Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, abang amal juga meningkat hati. Di Sinem Talk Series edisi yang ke-32 ini kita akan ngobrol, kita akan berbincang juga dengan seorang arsitek kelahiran di Jakarta tapi kemudian menempuh studi di kota besar Surabaya dan bahkan sekarang sudah merintis company yang dirintis bersama teman-temannya di Surabaya. Yang unik dari seorang Kak Fikri adalah cara beliau melihat atau menilai disiplin arsitek sangat berbeda dari mungkin kebanyakan kita pada umumnya. Biasanya kita melihat arsitek hanya sebatas bangunan fisik, gedung, budaya material, tapi ternyata bagi seorang Kak Fikri, arsitek adalah sebuah fondasi. Meminjam ungkapan yang pernah disampaikan oleh Kak Fikri bahwa awalnya manusia akan membentuk arsitektur dan kemudian arsitektur yang akan membentuk manusia. Sebuah pencerahan, sebuah insight tentang arsitektur dari sudut pandang seorang milenial. Semoga cerita ini bermanfaat dan pasti kami selalu terhubung dengan channel Fatih Zimani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita yang berlimpah kebaikan. See you next. 5, mudah-mudahan cukup ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini bagus ketemu sama seorang orang yang sangat sensasional waktu dulu masih belajar ya. Punya pemikiran sendiri, punya cara hidup sendiri, cara belajar sendiri. Cuek seperti itu, tapi cuek dalam arti positif. Ini adalah seorang Fikri, Muhammad Fikri Rajal Iza. Beliau adalah seorang arsitek, tapi sebenarnya beliau sangat banyak pemikiran. Mungkin boleh berkenalan dulu sama teman-teman, silakan Pak Fikri. Gimana Pak? Ya, boleh kenalan dulu. Kenalan sama teman-teman. Halo, terima kasih Pak. Aku nggak tahu manggilnya Noza, Sinem atau Pak Agus. Saya manggil Sinem aja. Paling ganti-ganti gitu. Soalnya suka ganti nama dulu pas zaman saya SMP. Ganti nama. Saya Fikri. Saya mau Fikri Rajaliza dulu dari angkatan 7 di Anissa. Wah, ini kayak internet saya putus nih. Saya teterin sekali lagi deh Pak. Biar enak nih. Masih harus screen? Ya. Terhubung? Udah masuk ya? Lagi ya? Nah, ini udah bener nih kayaknya nih. Udah bener, Pak? Oke deh. Saya Fikri, saya dari angkatan 7 dulu di Anissa. Saya bimbingan Pak Awo langsung ya Pak ya dulu ya. Kayak saya 2 kali kelas bahasa Indonesia dulu sama Pak Awo langsung. Kalau saya nggak salah ya, iya bener sama Pak Awo terus. Minimal kalau memang nggak sama Pak Awo langsung, berarti Pak Awo selalu membekas gitu. Selalu membekas. Saya udah sekarang umur berapa, 25, dan saya sekarang jadi seorang arsitek, kebetulan punya studio sendiri di Surabaya gitu. Jadi semenjak tahun 2014 saya udah pindah ke Surabaya gitu, untuk kuliah, dan ternyata kebablasan jadi buka kantor di sana, gitulah kurang lebih Pak. Nanti sisanya kita sambil ngobrol aja gitu. Cukup. Itu saja. Oh, kurang lebih kayaknya itu aja. Saya dulu kuliah di ITS tahun 2014. Sebelum saya jadi arsitek, sebenarnya saya mengisi waktu-waktu senggang saya dulu untuk membuat semacam komunitas atau kolektif musik gitu ya di Bintaro. Jadi setiap saya pulang semester saya selalu buat konser-konser kecil gitu lah, kurang lebih yang untuk 200-300 orang gitu. Dari awalnya pertemanan, habis itu
tiba-tiba dari teman-teman itu kayak kita kayak seru nih kalau kita buka bikin acara gitu. Oke deh gitu, akhirnya kita undang-undang beberapa band yang kita suka gitu, by apa namanya, by ini aja sih sebenarnya, by kayak personal approach gitu ke bandnya, kayak gue suka banget nih sama band lu mau main ke tempat gue nggak? Oke, jadi suaminya garasi rumah, punya gue punya drum, habis itu temen gue punya ampli gitu, mau main gak gitu. Ternyata kita juga nggak menyangka. Waktu itu sama ini, Bapak kalau kenal sama Akbar Rumandung Izada. Iya, Sama iya, Akbar iya. Rumandung. Ya, saya buatnya sama Akbar. Habis itu kebetulan makin jalan makin gede sih, kita diinterview sama majalah Hai. Dan akhirnya jalan sendiri-sendiri sih. Maksudnya saya kebetulan punya band, Akbar juga punya band sampai sekarang ya, lumayan besar sampai South by Southwest. Mungkin 2 tahun pertama saya tur Jawa Bali, habis itu sempat waktu itu mau ke Sumatera juga tapi cancel, terus kami dapat tawaran dari Singapura untuk bikin piringan hitam gitu. Habis itu seru sih zaman kuliah itu, jadi belum begitu banyak ngomongin soal arsitektur sebenarnya. Jadi tahun-tahun 2015-16 itu saya lebih banyak pergi ke main dengan teman komunitas musik gitu di Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Itu sih lebih banyak ke sana untuk bikin. Dulu sih mikirnya buat iseng-iseng sebenarnya, sampai ternyata itu adalah hal yang saya cari dari saya SMP mungkin. Maksudnya kebetulan kakak saya juga ada di field yang sama pada saat itu, saya beda 7 tahun. Jadi kakak saya udah lebih banyak main dengan teman-teman musikus ya, istilahnya, teman-teman scene lah kalau kita bilangnya. Habis itu pas saya udah kuliah, saya kelasnya dulu kayak, oh ini this is my time nih, main lah gitu sama mereka, main. Seru sih, maksudnya berjejaring, punya teman di Bali. Terus yang akhirnya sampai sekarang masih nempel di saya, bahwa saya selalu punya kecenderungan untuk saat bosan gitu, atau saat ada something yang kayak belum saya keluarin nih suaranya gitu, jadi punya kecenderungan untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi berjejaring sama teman-teman, bikin komunitas, mungkin bikin pameran kayak gitu. Itu sih mungkin 2017 itu saya udah ngantor dulu, jadi sempat ngantor di 2 kantor pertama saya di Bandung. Selesai dari sana, jadi itu salah satu kantor yang buat saya juga spesial sih, Local Architecture Bureau namanya. Jadi bekasan dari salah satu, kalau di dunia arsitek itu namanya Starkitek lah istilahnya. Jadi head saya dulu, bos saya, dia bekas kantor dari Belanda, salah satu arsitek yang top lah gitu, Bram Koolhaas namanya. Terus dia balik ke Indo, buka kantor, saya masuk. Di sana mungkin saya belajar banyak, udah mulai kayak mata saya dibuka soal arsitektur gitu. Akhirnya saya pulang ke kampus lagi setelah 3 bulan sih, cuma magang waktu itu, 3 bulan di sana, balik ke kampus, semacam kayak combining. Saya baru sadar bahwa di field arsitektur sebenarnya ada something yang missing nih, yang nggak saya dapatkan di yang nggak saya lihat kayak yang saya lihat di musik gitu. Jadi arsitektur selalu, pada generasi saya waktu itu, yang saya temui sih teman-teman saya banyaknya membicarakan arsitektur tuh serius gitu. Saya di ITS kebetulan, dan di Indonesia untuk generasi saya waktu itu juga serius kalau ngomong arsitektur. Maksudnya kita lebih banyak ngomongin soal bangunan, kita banyak ngomongin soal konstruksi segala macam, tapi kita lupa bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa menghypnotize atau menginspire manusia gitu, bahwa kita banyak banget kaitannya dengan habit, banyak banget kaitannya dengan inspiration, dengan komunitas, habis itu dengan status sosial mungkin, maksudnya bisa membantu banyak orang, pun juga bisa memperkaya orang tertentu gitu. Jadi memang ini alat yang wah ini kayak musik kalau buat saya waktu itu. Ini kayak musik, tapi kenapa digunakannya terlalu praktikal gitu. Maksudnya kasarannya kita harus nunggu klien, habis itu kita nunggu klien atau kita nunggu brief tertentu baru kita gambar gitu. Itu akhirnya saya 2018 saya akhirnya mencoba untuk nge-combine apa yang saya pelajari di dunia musik waktu itu. Saya combine sama arsitektur, saya bikin satu komunitas namanya Rabu Madah. Waktu itu kayak saya pernah kasih ke Pak Awo ya, ngasih Rabu Madah. Jadi garis besarnya sih sebenarnya buat kami pengen membahas arsitektur dari segi diskursusnya gitu. Jadi kita juga pengennya bahwa arsitektur harusnya bisa dikonsumsi secara ideologis juga mungkin ya. Maksudnya bukan sebatas bentuk, cantik, indah, nyaman, tidak runtuh gitu, tapi juga bahwa dia adalah penanda zaman kayak gitu-gitu. Jadi acara-acara yang biasa kita buat sebenarnya sama sifatnya, kita jadi menggunakan metode yang sama yang saya gunakan dulu pas saya masih banyak ngundang band-band untuk manggung. Jadi sesimpel
kita suka banget misalnya kayak waktu itu kita coba ngundang arsitek dari mana, dari Brazil gitu, kayak bilang kayak gue boleh nggak sih kita nih masih muda-muda nih, masih di Indo, kita masih agak ketinggalan lah, kita bilang kayak gitu. Terus kita bukan arsitek sih pada saat itu gitu, kita bukan arsitek, kita sesimpel anak yang suka-suka sama arsitektur gitu, kalian mau nggak ngasih presentasi di tempat kita, kayak gitu sih. Itu pas pandemi sih sebenarnya, pas lumayan yang in-nya gitu. Terus makin lama nih, barusan 2 bulan yang lalu salah satu anak Rabu Mada ada yang baru pameran, jadi kita juga nge-host pameran dia juga. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Baru setelah saya udah mungkin bukan puas sih, udah wah seru nih Rabu Mada gitu, saya baru sadar saya harus cari nafkah gitu buat diri sendiri, karena saya ngerantau kan, harus bayar bilnya semua sendiri. Baru saya buka, sambil jalan saya sambil buka company saya sendiri, ini namanya belum saya ganti, di Zoom Better One Office namanya. Tuh. Tapi agendanya kurang lebih masih sama, bahwa yang kami bawa, kalau yang di kantor yang sekarang, yang kami bawa sih sebenarnya narasi-narasi seputar tadi kebudayaan, seputar kebiasaan manusia gitu, bahwa arsitektur itu bisa nge-shape, arsitektur di-shape oleh culture yang sekarang terjadi, dan dia akan nge-shape culture kita ke depan gitu. Jadi alhamdulillahnya sih sampai sekarang juga alhamdulillah kita belum pernah dapat klien yang beneran mendikte kita gitu. Jadi mereka datang karena memang mereka sadar bahwa kita bisa berdialog gitu sebelum membuat sebuah karya, gitulah kurang lebih. Jadi pengennya sih kalau yang saya bawa sebenarnya dari dulu sebenarnya, bahwa saya selalu suka soal narasi kebudayaan gitu kali, narasi soal pemikiran tiap individu gitu, untuk bisa nge-inspire orang lain gitu. Entah itu mediumnya musik, entah itu mediumnya arsitektur, entah itu formatnya komunitas, entah itu formatnya lebih lebih more established kayak band atau kayak kantor saya sekarang gitu. Tapi yang saya selalu suka itu sih kurang lebih. Tuh Pak. Okay. Panjang jadinya. Iya. Berarti bicara arsitek harusnya nggak cuma ngomongin masalah fisik ya, tapi juga the hidden message ya. Sesuatu yang sebenarnya nggak terungkapkan, tapi dia menjadi ruang. Jadi bangunan itu sebenarnya tidak sekedar bentuk, tapi dia mewakili jiwa sang pemilik, jiwa sang pemilik di situ. Nah sekarang ini kan lagi ngobrol sama seorang pemikir besar, jadi bagus juga harus. Amin. Pertanyaan kedua mungkin titik turning point ya. Dulu dari suka musik, kemudian suka mungkin hangout, sekarang benar-benar menekuni sebuah profesi, dan bukan lebih dari sebatas profesi, sebuah dunia pekerjaan yang tampaknya sangat mewakili idealisme dari seorang Pak Fikri. Kapan turning point itu terjadi? Ini sekaligus relate sama company yang sekarang didirikan. Seperti apa sebenarnya idealisme yang ingin Pak Fikri sampaikan ke teman-teman melalui company yang sekarang? Mungkin kalau saya ini ya, saya nggak tahu ya ada turning point apa enggak, tapi kalau saya harus tarik benang merah sebenarnya dari zaman saya SMP kali ya. SMP tuh sampai hari ini kecenderungan timeline atau hal yang pengen saya, mungkin nggak saya bawa tapi saya suka ya, itu relatif nggak berubah sebenarnya gitu. Kalau Pak Awa masih ingat dulu saya bikin ini kan, kita pengen coba buat nonton Piala Dunia yang ada tanding futsal jam 2 pagi kayak gitu. Memang akhirnya nggak terlaksana gitu, karena memang kita kan itu mengokupasi sekolah ya kayak gitu. Cuma selalu ada semangat untuk menjadi free spirit sih, kalau saya mungkin free spirit, menjadi feeling liberated gitu, merasa bebas gitu, bahwa kita bisa mengambil kendali kita sendiri gitu, bisa berpikir secara bebas gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Mungkin saya nggak bilang turning point, tapi saya mau bilang istilahnya mungkin stepping stone ya. Stepping stone-nya saya dulu mungkin pas saya sadar bahwa jadi ada perbedaan yang drastis saat saya dari SMP Anissa ke saya dulu di Al-Azhar gitu, Al-Azhar 1. Buat orang kayak saya yang nggak begitu pinter kayak teman-teman saya yang lain tuh. Jadi saya tiap hari dari Bintaro, jadi rumah saya dekat Anissa di Villa Bintaro Regency, jalan ke Al-Azhar 1 di Kebayoran naik motor, dan di sana yang di drillnya itu di drill
akademisnya tuh jauh lah di atas zaman saya SMP. Saya masih shock waktu itu. Jadi itu benar selama 3 tahun saya sampai wah gila nih, saya nggak ada waktu nongkrong, saya nggak dapat apa segala macam gitu. Baru mungkin saat saya udah lulus, tapi saya sadar kalau saya nggak ngikutin pola mainnya dia, saya mungkin nggak dapat kampus yang saya suka gitu. Saya tahu ini saya harus apa ya, menekan pil pahit ini gitu. Karena saya tahu kayak setelah beres dari ini saya bisa ngatur hidup saya bebas gitu. Saya bisa ngejar apa yang saya mau gitu. Akhirnya saya lulus, alhamdulillah dapat arsitektur ITS gitu. Kampus yang emang saya pengen dan jurusan yang saya cintai lah dari dulu. Saya penasaran gitu untuk masuk arsitektur. Itu sih sebenarnya stepping stone pertama saya gitu. Saya tahu jadi semenjak SMA itu, mungkin SMP itu adalah waktu saya banyak gaining informasi, banyak cari inspirasi. Oh saya tahu saya pengen jadi orang yang mungkin bebas lah kayak gitu. Bebas tapi bukan berarti bukan bandel ya, bebas gitu. Maksudnya saya pengen melakukan sesuatu sesuai kemauan saya. Di SMA itu saya lebih baik diinkubasi gitu, di fase akademis segala macam. Di sela waktu itu saya lebih sering bikin plan mungkin dulu. Jadi kayak oh ya kalau gue ngeband gue pengen kayak gini, kalau gue kerja pekerjaan gue akan seperti yang kurang lebih kayak gini. Nah pas SMA sebenarnya pas lulus itu sebenarnya adalah buat saya itu adalah this is the moment untuk start semua yang aku tulis selama 3 tahun di SMA gitu. Jadi saya pengen bangun komunitas, saya pengen hangout dengan orang-orang yang kalau saya bilang sih mungkin intelektual gitu ya. Jadi saya sadar saya bukan pembaca buku yang baik gitu, saya pengen nongkrong sama teman-teman yang pinter gitu, tapi at the same time juga nggak yang kaku gitu. Pengennya sih main kemana-mana dulu, habis itu ya udah kebetulan field yang paling dekat waktu itu musik, dan alhamdulillah kayak saya dulu punya referensi yang lumayan bagus gitu. Terima kasih untuk kakak saya yang referensinya banyak di kamar saya. Jadi untuk berkenalan dengan orang tuh banyak mudah waktu itu gitu. Jadi ya udah saya sih dulu ngerasa pas kuliah jadi benar-benar kayak saya udah mulai kerja seperti sekarang gitu. Saya udah tahu bahwa saya udah bekerja gitu. Saya mungkin bukan bekerja sih, saya istilahnya apa ya? Saya nggak suka istilah kerja sih. Udah mengejar karir, berkarya atau berkarir kali ya gitu. Bahwa menjadi manusia bebas itu juga berkarir itu buat saya soalnya. Itu butuh full time keberanian lah gitu. Dan saya dulu juga ninggalin kampus sering, tapi ya saya tanggung jawab saya ke kampus tetap ada gitu. Tetap ada, dan alhamdulillah saya juga waktu itu lulusan nilai tertinggi juga waktu itu pas tugas akhir, jadi ya saya bisa bertanggung jawabkan itu juga lah gitu. Cuman stepping stone saya itu kuliah saya buat buat komunitas dulu, komunitas saya buat band, dari band saya atur, saya situ ketemu banyak oh gini ya ternyata berkarir itu bisa sesantai ini gitu. Emang belum menghasilkan pada saat itu, cuman bisa liberating ini yang saya cari nih gitu. Saya mungkin nggak dapat bayaran yang oke saat saya ngeband dulu, tapi saya dapat pertemanan yang banyak, saya dapat hasanah intelektual yang baik dari teman-teman saya di jalanan waktu itu. Di sana juga saya ketemu baik teman-teman saya arsitek, saya juga ketemu bahkan pendengar saya dulu yang sekarang jadi teman kerja di arsitektur gitu. Itu menyenangkan sih. Jadi saat saya pindah akhirnya tahun 2017 setelah saya pulang dari kantor pertama saya itu, saya baru sadar bahwa oh di kantor saya ini sama kayak mungkin pas saya di kantor lu sama kayak pas saya SMP gitu. Saya dapat vocabulary bahasa arsitektur dan bahasa desain yang banyak banget, dan saya baru sadar ini digunakan hanya untuk komersial gitu. Walaupun memang kantor komersial, tapi kalau buat saya, wah ini saya seru banget kalau saya bisa share ini ke orang gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau dulu saya dengerin musik buat sendiri, udah saya analisa sendiri di dalam, saya olah sendiri, terus saya keluarkan jadi medium musik. Ini saya balik jadi data-data yang dari kantor lama, dari kantor-kantor setelahnya. Jadi saya ngantor di 3 kantor sebelumnya. Sebelum saya buka kantor, saya ngantor di 3 kantor dulu. Oh ternyata arsitektur harusnya bisa sesenang ini gitu. Daripada saya melayani, misalnya Pak Awo nge-hire saya gitu ya, buat bikin rumah gitu, daripada saya sekedar melayani Pak Awo dan keluarga, harusnya saya bisa melayani semua masyarakat di sekitar situ, tapi yang bayarin Pak Awo gitu. Jadi saya pahamkan, jadi kayak daripada saya buat satu rumah, gimana kalau saya bisa buat satu rumah yang mungkin bisa ada impact-nya gitu buat sekitar. Gitu. Itu sebenarnya yang jadi turning point keduanya gitu. Jadi pertama lewat media musik waktu itu dan komunitas, yang kedua sama-sama komunitas, orangnya juga pelaku kreatif industrinya juga masih kurang lebih mirip, cuma medianya yang berbeda gitu. Itu sih. Saat saya mungkin kalau yang bukan stepping stone, kalau yang turning point sih dari SMP kayaknya saya udah tahu kayak saya bakal ngejalanin hidup yang kayak saya sekarang gitu, pengennya sih. Jadi kayak wah saya kayak nggak mau, karena dulu saya tahu ngelihat omong saya gitu yang nggak kerja segala macam,
Om saya juga nggak banyak sih sebenarnya. Ada, karena ayah saya lah yang paling deket ya. Wah, gue nggak mau kayak gini. Walaupun akhirnya ayah juga buka kantor sendiri sih akhirnya gitu. Ternyata emang saya nggak tahu ini turning point atau memang udah garis darahnya, itu saya juga nggak tahu tuh. Jadi emang keluarga saya kebetulan juga bukan wirausaha, tapi somehow emang agak free spirit gitu deh Pak gitu. Ibu saya, kalau dulu cerita dari ibu saya sih, dia dikasih uang jajan. Jadi ibu saya ibu rumah tangga gitu. Cuman dia dikasih uang jajan untuk ngurusin rumah. 70% uangnya itu dibelikan buku gitu, bukan dibelikan makanan segala macam. Jadi mungkin kebebasan itu juga yang nular ke saya gitu. Saya dikasih waktu kayak, oke, lu sekarang ngantor. Terus kayak, nggak dulu deh, kayak nggak ngantor, saya coba nyari proyek aja gitu. Saya cari proyek, rutin. Oke, udah bisa nih buat buka kantor, oke kita buka kantor gitu. Jadi turning point itu mungkin udah kesadaran sih, mungkin bukan turning point, udah ada dari saya SMP. Terus sisanya itu tinggal merapihkan atau enggak mengambil apa yang ada di depan saya gitu, sesuai apa yang saya percaya gitu sih kurang lebih. Gitu Pak. Yang different berarti ya. Ternyata berpikir bebas itu juga sebuah karir ya, sebuah karir buat saya gitu. Sebuah stepping stone ya. Gak cuma turning point dalam arti buruk baik, kemudian dari nggak punya menjadi punya, dari kekurangan menjadi kebelimpahan, nggak sebatas itu ternyata. Jadi selama itu adalah sebuah keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang baru dan bermanfaat buat kita, dan itu sebuah stepping stone juga ternyata. Tentang kantor yang baru, mungkin boleh mungkin belum banyak yang mengenal ya, mungkin khususnya di area Jakarta. Dan siapa tahu nih teman-teman viewer dari Jakarta suatu saat perlu seorang pemikir arsitek dari Surabaya, barangkali nanti bisa menghubungi kantor grafis. Sebenarnya positioningnya company ini seperti apa, kemudian kalau memang ada diferensiasi dari katakanlah kantor arsitektur yang lain, titik perbedaannya di mana, dan sejauh ini katakanlah mungkin proyek-proyek apa yang barangkali pernah dilakukan oleh company yang Kak Fitri rintis saat ini. Jadi paling sebelum saya cerita soal kantor saya ini sebagai One Office, saya mau kasih disclaimer bahwa kami sebagai arsitek itu punya sumpah, kita nggak boleh beriklan, kita nggak boleh menawarkan jasa kami gitu untuk orang. Jadi biarkan karya kami yang menawarkannya sendiri. Jadi dari awal memang semua arsitek yang ada, yang satu asosiasi, saya ikut Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia, kita semua sama-sama punya sumpah bahwa kita nggak boleh berdagang, menjadikan ini komoditas, gitu, bahwa kita harus menjadi seorang konsultan, seorang profesional dan tenaga ahli gitu. Itu hal yang mungkin membedakan agak sedikit membuat kita sulit juga sebagai pebisnis sebenarnya gitu. Walaupun saya percaya bahwa di atas faktor ekonomi ada faktor pengetahuan dan faktor kebudayaan yang perlu kita jaga lah gitu. Ini atas nama menjaga value itu gitu. Dan alhamdulillahnya dulu sebenarnya, jadi sebenarnya juga untuk orang seusia saya nggak common untuk membuka company gitu. Benteng berdagang itu agak sulit gitu. Agak sulit dalam artian kalau buat saya waktu itu, karena saat saya buka portofolio saya yang terbangun baru satu proyek gitu. Jadi itu agak sulit karena kita kan kerja kayak seniman ya. Maksudnya kan seniman juga nggak ada yang, ayo sewa saya untuk melukis gitu kan, nggak ada. Kita berkarya aja gitu. Kebetulan ada commission, saya Pak Awo minta saya ngelukis, ya udah saya bikin painting, nanti tetangga Pak Awo lihat, wah nih paintingnya oke nih, dari siapa gitu, dari Fikri. Jadi kurang lebih kayak seniman lah gitu, karena itu yang membedakan mana seniman yang by request sama seniman yang memang berkarya gitu, kurang lebih gitu sih. Kalau saya harus cerita sebenarnya tentang kantor, saya masih muda banget, saya juga masih muda, jadi masih banyak sebenarnya kalau ngomongin arsitek yang lain masih jauh banyak yang lebih senior dari saya, dari segi usia maupun pengalaman, wah itu jauh deh, saya benar-benar masih saya dulu mulai sebenarnya sesederhana gini gitu. Saya punya ketakutan saat saya lulus. Saya selalu yakin bahwa masa di kampus itu adalah masa-masa terbaik untuk menjalankan kehidupan gitu. Kenapa? Karena kita ditantang untuk riset, kita ditantang untuk eksplorasi. Apalagi kampus arsitek kita dikasih kebebasan berkehendak dan berpikir, dan kita dinaungi sama kampus gitu. Jadi sangat aman gitu untuk jadi orang yang liar gitu. Itu sangat aman. At the same time, kan orang liar kok biasanya antara jenius sama agak gila tuh kan 11-12 ya gitu.
Iya, tapi selama kita di payung kampus, kita tahu bahwa itu adalah sebuah proses gitu. Bahwa orang lain bisa melihat itu sebagai, orang lain di luar kampus bisa melihat sebagai proses gitu. Yang saya takut adalah dulu saat saya lulus dan saya harus pergi ke dunia praktik di kantor orang waktu itu konteksnya. Yang saya takutkan adalah bahwa saya nggak bisa dealing sama itu gitu. Saya takut karena nggak semua kantor yang saya tahu yang di sekitar saya waktu itu mereka driven by economic values kali ya. Maksudnya ya udah gitu, by project sikat cepat segala macam kayak gitu. Saya takut ada sisi-sisi apa ya, sisi-sisi curiosity yang saya pupuk dari saya kecil dulu bisa hilang gitu di sana. Walaupun nggak jadi lebih buruk juga ya, karena kan kalau di kantor orang lain kita punya bos juga yang apa ya, bantu kayak dosen juga gitu. Cuma pada saat itu saya punya ketakutan itu, bahwa kayak saya takut spektrum yang sudah saya bentuk atau yang sedang saya kembangkan itu berubah jadi spektrum orang lain gitu. Walaupun buat saya itu bisa jadi hasanah baru sih sekarang pas saya pikir-pikir lagi ya. Cuman pada saat itu saya punya ketakutan itu dan saya masih senang-senangnya di kampus waktu itu sebenarnya. Cuma kalau saya cuman gara-gara senang nggak saya lulusin kan sayang juga gitu sebenarnya. Jadi oh ya udah saya cabut, terus kebetulan saya punya partner yang sama gilanya. Jadi itu partner barengan sama saya. Namanya Ijul. Saya dipanggil Ojal kalau di kantor gitu. Jadi dia Ijul, Ojal, Ijul gitu. Kita sama-sama, aku nanya gitu, kayak lu udah mau nikah atau udah mau butuh tabungan tebel atau kayak mau beli rumah segala macam nggak gitu. Belum sih gitu. Terus lu mau ngapain abis ini? Gue kalau boleh belum lulus sih belum lulus, gue masih senang gitu ngegambar di kampus. Oh sama gue juga gitu, tapi kita harus lulus kan. Gimana kalau bikin kantor di sini gitu. Jadi drive-nya dulu memang untuk nge-push kita tetap bereksplorasi. Jadi dan kita memanggilnya, ini namanya SB Terowongan Office, cuman sebenarnya kita menyebut kantor itu studio gitu. Jadi memang saat kita masuk sama kayak orang ngeband, sama kayak orang bikin painting, saat masuk ke studio sih saya eksplorasi gitu. Buat kami waktu itu yang penting kita punya eksplorasi yang banyak. Eventually nanti juga akan ada orang yang datang dan melihat kita gitu. Jadi itu, kurang lebih seperti itu. Apalagi yang saya bisa ceritakan? Paling, ini saya agak berantakan Pak cerita ya. Itu juga udah lama nggak ngomong sama orang. Apalagi ya? Oh terus nama SB Terowongan Office sendiri tuh lumayan gak catchy sebenarnya, lumayan jelek kalau saya harus bilang sih. Cuma waktu itu value yang ada dari energi nama ini tuh berangkat dari jadi gini, kalau kita bikin bangunan akan selalu ada kode-kode nama ruangan gitu. Kebetulan kalau di kampus saya misalnya studio saya, ruangan saya pas semester terakhir itu namanya SF gitu. Habis itu saya tahun ketiga namanya SG gitu. Jadi SG itu nama bangunannya, kode bangunannya. 3 itu lantainya. Kalau di saya ya, angka yang pertama itu lantainya, 2 angka yang terakhir itu ruangan nomor berapa gitu. Jadi itu kode ruangan. SB Triawan ini adalah kode ruangan dari studio yang pertama kali saya datang pas saya di kampus ITS gitu. Jadi untuk semua mahasiswa nanti kamu adik-adik gitu, kalau ada yang keterima di arsitektur ITS, pasti kalian akan masuk ke studio ini gitu. Dan ikan saya di situ ya. Jadi SB Triawan Office tuh SB-nya itu kode bangunan saya waktu itu, kode bangunan yang terletak di lantai 3 yang ada di ruangan pertama. Itu SB Triawan. Saya ngambil dari situ, terus belakangnya saya kasih office aja untuk estetik aja sih sebenarnya. Estetik ini kayak kantor gitu, kayak kantor tahun 70 gitu ya. Lucu. Jadi sesederhana itu apa yang kita pengen bawa. Sebenarnya satu, bikin nama susah waktu itu. Kayak aduh apa ya gitu yang nggak norak, tapi yang kayak juga bisa menjual, sampai akhirnya kayak ini udah nggak menjual, ada katroknya lagi gitu. Sekarang sih jadinya. Cuma ya udahlah, udah terlanjur gitu. Dulu tapi yang pengen jadi energi bahwa pas kita datang kita penuh ketidaktahuan gitu di studio pertama. Karena transisi menjadi mahasiswa arsitek itu agak membingungkan gitu. Kita biasanya di-drill sama biologi, sama matematika algoritma yang saklek gitu. Kayak algoritma, logaritma, habis itu di-drill sama fisika semua segala macam. Pas di sini kita disuruh jadi seniman gitu. Saya nggak kebayang dulu anak IPA disuruh jadi seniman, walaupun sekarang sih udah paham ya, oh ya make sense gitu. Cuman pada saat itu shiftingnya itu sulit gitu. Dan kita kan, saya berarti kan selama 12 tahun sampai SMA, saya dididik untuk melakukan kehidupan itu benar dan salah gitu. Ini pertama kali saya masuk satu kampus, ini kita nggak ngomongin benar dan salah, kita ngomongin baik dan buruk gitu. Mana yang lebih baik, bahwa benar salah itu nggak ada gitu. Saya hari ini bikin pos satpam, bentuknya ketutup semua gitu. Habis itu besok saya bikin cuma atap doang, kayak misalnya kebanyakan halte itu, nggak ada yang salah dua-duanya. Tapi mana yang lebih baik? Kalau saya kasih contoh, misalnya kita bikin shelter yang naungan doang di Asia, di tropis, negara tropis ya itu nggak masalah gitu. Musuh kita cuman ini kok, musuh kita cuman hujan kok sama panas gitu. Sisanya anginnya enak, kita buka aja. Tapi kalau saya buka misalnya di Moskow gitu, ya kasih sedikit tutup gitu, karena ada musim dingin,
segala macam kayak gitu-gitu, angin yang menusuk gitu, ini kita harus tutup nih. Nah itu kan akhirnya nggak ngomongin soal benar dan salah, kita ngomongin baik dan buruk gitu, mana yang lebih kontekstual. Shifting ke sana itu yang waktu itu buat saya sama partner saya tuh energi yang wow, ini field yang seru sih gitu. Ini field yang seru dan kami sadar pas buka kantor kami masih wah parah Pak. Jadi saya baru dari 3 kantor, sebelumnya itu pun magang, partner saya juga dari 2 kantor. Alhamdulillah kami dapat kantor yang buat kami waktu itu kantor yang sampai hari ini masih jadi role model dan paling keren lah kayaknya kalau buat kami. Kita beranikan untuk buka studio sih, bukan buka kantor istilahnya. Buka studio cuman untuk menjaga spirit itu sebenarnya. Untuk menjaga bahwa kita tuh juga masih dalam tanda kutip punya pertanyaan dan kita tidak punya banyak jawaban gitu. Nah, studio ini gunanya buat itu gitu. Alhamdulillahnya sih untungnya punya klien gitu. Jadi klien buat kami implikasi dari apa yang kita lakukan dan kita yang energi yang berusaha kita sebarkan gitu aja sih Pak sebenarnya. Kalau sejarah singkatnya si kantor ini. Walaupun karena memang kantornya masih singkat gitu, masih 2,5 tahun gitu. Jadi energinya dieksplorasi, di trial and error, habis itu menselebrasikan apa ya kebebasan berpikir, pengennya sih gitu sebenarnya studionya ini soal itu. Kurang lebih kayak gitulah. SB301 mungkin memang kalau ya katakan kita lebih tepatnya bisa katakan itu agak aneh atau mungkin unik ya, karena dari sisi katakanlah marketing atau mungkin strategi marketing, penamaan sebuah merek brand itu biasanya umumnya ya menghindari pencampuran antara kaidah alfabetis dan kaidah numerik umumnya ya. Benar. Tapi justru karena ini unik, akhirnya jadi trending topik pinternya SB301 seperti ini. Jadi karena saking uniknya akhirnya jadi pusat perbincangan dan akhirnya susah untuk dilupakan. Itu bagusnya SB301. Amin. Yang paling bermakna tentunya karena itu tidak asal nama, tapi mungkin katakan semacam titik perubahan di situ. Disitulah ruang studio itu yang cara berpikir saya berubah, cara saya melihat dunia berubah, sampai kemudian saya ingin abadikan itu ke dalam keseharian saya, terutama dalam ini melalui jiwa bisnis, ya karir atau mungkin bisnis tadi. Nah tadi tentang arsitektur ya, mungkin kalau katakan ini Pak Agus ingin membuat membangun sebuah rumah dan butuh seorang konsultan arsitek, mungkin ada banyak di luar sana ya. Tapi kalau membutuhkan seorang konsultan arsitek yang tidak hanya memberikan manfaat secara personal, tapi juga bisa memberikan manfaat secara komunal, lingkungan Anda juga bagus, mungkin SB301 ini jawabannya. Sekarang mungkin ini pertanyaan dari Pak Agus untuk Kak Vivi. Oh, tadi konteksnya adalah tempat tinggal saya bagus, kemudian lingkungan saya bagus. Sekarang bagaimana seorang Kak Fikri melihat dalam konteks yang lebih luas nih ya? Mungkinkah kota Surabaya dalam hal ini, atau mungkin yang lebih luas lagi Indonesia, bagaimana Kak Fikri apakah pernah memiliki semacam gagasan bahwa hanya dengan sebuah tindakan atau mungkin dengan sebuah aksi, saya yakin ini bisa berdampak masif, massal, menyeluruh, bisa berdampak global, atau mungkin barangkali adakah semacam idealisme yang ingin Kak Fikri wujudkan ke depannya supaya terutama yang orang-orang bisa melihat memahami arsitek secara lebih komprehensif, lebih dari sekedar bangunan, tapi dia juga katakanlah lebih tepatnya nih, arsitek itu sebenarnya ya fondasi bagi sebuah peradaban. Bisa jadi seperti itu. Ya, aduh ini dapetnya berat lagi pertanyaannya. Ini disclaimer ya, ini yang jawab ini Fikri umur 25 tahun, jadi mungkin nanti pas umur 35 jawabannya udah beda lagi gitu. Okay. Jadi gini, saya mungkin nggak akan ngomong jadi pakar, pasti udah bukan jadi pakar. Saya cuma sama-sama penggiat arsitektur lah, saya suka gitu, orang yang geek aja gitu di arsitektur. Ini juga sulit, ini pertanyaan yang Bapak lontarkan tuh mungkin banyak kaitannya sama kehidupan kalau di kita istilahnya orang para pakar teori urbanis lah sebenarnya gitu. Yang saya juga sebenarnya ini adalah hal yang masih akan saya kejar mungkin 2-3 tahun lagi gitu. Untuk sekarang agak terlalu sulit untuk menjawabnya gitu. Cuma kalau yang saya bilang mungkin tadi kaitannya terhadap bagaimana kota, bagaimana kita melihat kota setelah ini, bagaimana mengapresiasi kota, bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa kota itu adalah representasi dari orang-orangnya gitu. Atau vice versa gitu ya. Atau vice versa gitu.
saya mungkin berangkat dari saya di Surabaya gitu ya. Ada hal yang ini yang saya pelajari. Jadi setelah saya belajar arsitektur dan ketemu banyak teman-teman gitu yang jauh di atas kita, saya tuh jadi belajar banyak hal tentang fenomena yang saya alami di kehidupan saya sebelum jadi arsitek gitu. Kebetulan masih di field arsitektur, saya waktu itu jadi kebetulan saya dari Jakarta, untuk membuat sebuah show musik itu agak relatif mudah sebenarnya gitu. Mau bikin yang bagus yang jelek, selama value-nya bagus, orang yang datang tuh pasti akan yang sama energinya sama kita gitu. Di Bandung pun sama, di Jogja sama gitu. Dalam konteks musik pasti di Surabaya ada sedikit jurang pemisah gitu untuk menciptakan environment yang sama gitu. Padahal dulu alasan saya ke Surabaya juga bahwa satu karena kampus saya suka sama kampus saya, yang kedua karena itu kalau nggak salah kan kota 2 terbesar di Indonesia gitu. Jadi saya pikir saya bukan ngejar metropolisnya, tapi saya mengejar bahwa ini kreatif segala macam pasti akan tumbuh gitu. Terhubung lagi? Udah hidup lagi ya. Tadi jadi saya pas di Jakarta itu banyak orang yang mengeluh-elukan, kreatif industri di Jakarta udah tumbuh ya gitu, untuk menjadi seniman di Jogja atau di Bandung tuh lebih nyaman dari di Surabaya kan gitu. Kalau saya ketemu teman-teman kreatif di sini gitu. Padahal ini ironinya kita kota 2 terbesar gitu, harusnya lifestyle nggak gitu berbeda sama Jakarta gitu. Lewat arsitektur saya akhirnya tahu bahwa sebenarnya Surabaya memang kota yang metropolitan dan besar dan luas gitu, tapi bahwa kita tidak begitu didominasi oleh pendatang gitu. Beda sama kita di Jakarta. Jakarta tuh mungkin kan yang orang asli sana, misalnya teman-teman yang dari etnis Betawi gitu, dari Betawi mungkin dominasinya sekarang sekitar 20% gitu mungkin ya, nggak lebih dari situ. Minimal kalau di teman saya gitu, saya kalau dari zaman SMP, SMA, itu teman-teman saya Betawi ya sama kayak saya yang orang Jawa atau yang lain yang orang Padang gitu, sama balance-nya lah kayak gitu. Jadi sangat diverse gitu, kelihatan itu pendatang semua. Tapi saat saya di Surabaya ternyata memang berbeda gitu. Kotanya besar tapi dominasi orang lokal sebenarnya. Dan layer-nya itu nggak se-diverse saya ngomong di Jakarta. Misalnya gini, saya di Jakarta, ini mungkin juga omongan saya salah ya, takutnya ada yang nggak suka gitu. Cuman kalau saya di Surabaya, dominasinya, rules-nya tuh Surabaya banget. Misalnya secara kultural gitu. Surabaya, di situ layer berikutnya pendatangnya pun masih Jawa Timur. Layer berikutnya baru misalnya saya orang Jakarta gitu, atau enggak teman saya orang Bali gitu. Jadi memang layer kotanya besar tapi kebudayaannya itu masih cenderung homogen lah gitu. Itu sebenarnya yang membuat gini toh ternyata melihat kota tuh ternyata nggak bisa dari segi scale doang gitu. Kita ada layer-layer yang harus dibuka gitu. Dari segi arsitektur pun begitu gitu. Akhirnya saya coba telaah lagi gitu. Sadar apa sih yang membedakan, kenapa kalau saya di Surabaya, kenapa buat saya lumayan mungkin agak flat istilahnya, saya nggak bilang monoton tapi lebih flat gitu, untuk kota yang harusnya dinamis banget gitu. Ternyata saya baru sadar kota ini besar tapi bukan didominasi oleh orang-orang pendatang secara geografis ya, tidak begitu banyak pembangunan sebenarnya, nggak semasif di Jakarta, tapi lebih banyak didominasi oleh kampung kota sebenarnya. Itu yang membuat Surabaya berbeda sih. Jadi buat saya, pantesan walaupun di Surabaya kotanya besar, hidup saya tuh lebih gak secepat saya kalau lagi di Jakarta, saya compare sama SMA aja gitu. Gak cepat karena memang kita tinggalnya lebih banyak kampung kota daripada perkantoran, daripada tempat industri pun sendiri gitu. Beda itu sekali lagi, saya jadi bisa make sense gitu. Kenapa setiap teman saya selalu mengeluhkan saya bikin acara nggak rame, orang Surabaya belum terima. Orang-orangnya pada kemana gitu. Karena memang mereka masih punya kampung kota gitu. Mereka masih punya energi di tiap kota-kotanya sendiri. Di tiap kampung-kampungnya sendiri. Ibaratnya kasarannya mereka ngapain saya datang ke gigs musik rock and roll gitu misalnya. Padahal saya juga punya acara layar tancap di kampung saya gitu. Beda sama di Jakarta gitu. Sayang mana ada layar tancap di VBR itu, nggak ada saya layar tancap. Saya datang ke teman saya yang bikin konser kayak gitu. Itu akhirnya yang berbeda sebenarnya gitu, bahwa kita nggak bisa menggeneralisir tiap kota minimal dari layer geografis kotanya aja, tata kotanya juga udah berbeda gitu.
Dan ini mungkin saya compare lagi Surabaya sama, tadi kan sama Jakarta gitu. Kalau saya compare sama Bandung misalnya, kenapa saya punya teman-teman di Bandung, kita punya kecenderungan untuk saling mengenal satu sama lain lebih cepat gitu. Terlepas dari skalanya yang kecil gitu. Akhirnya yang saya temukan sih sebenarnya kalau yang saya coba sosok kaitin ke ini ya, ke perkotaan gitu ya, bahwa kita punya, Bandung itu secara geografis bentuknya gini, cekung ke bawah gitu lah. Semua orang punya kecenderungan untuk kumpul di tengah gitu, di media yang lebih kecil dari Surabaya. Yang mana akhirnya persimpangan-persimpangannya jauh lebih banyak gitu. Saya misalnya sama Pak Awo, gini kita sama-sama 5 tahun di Bandung, kita sama-sama punya di field yang sama-sama berkaitan dengan pendidikan ya. Kita sekarang kan saya pikir sama-sama pendidikan, kreatif, intelektual, segala macam, pasti akan ketemu. Di Surabaya kita mungkin belum tentu ketemu gitu, kalau nggak berjaring gitu. Kalau kecuali emang punya teman gitu yang sama, yang masih temannya bapak, temannya saya juga gitu mungkin ketemu. Tapi pas di Surabaya saya compare apa yang berbeda, ternyata memang Surabaya punya tata kota yang lebih unik, yang sedikit berbeda dengan kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain, kalau Bandung case-nya dia kerucut ke bawah, kalau kota-kota lain di Jawa pasti punya kecenderungan ada alun-alun, habis sebelah alun-alun ada penjara habis itu ada masjid. Jadi semua pusat kota tuh plazanya jelas gitu. Surabaya enggak. Surabaya punya plaza di tiap titiknya masing-masing. Itu yang membuat kita tidak berguyup di tengah gitu. Kecenderungannya punya sektornya masing-masing gitu. Saya baru sadar, oh iya pantesan. Saya kalau misal harus nyari titik di Surabaya juga, saya nggak tahu tengahnya yang mana gitu. Di Jakarta saya tahu tengahnya Monas atau nggak Kota Tua. Sisanya nyebar gitu. Sisanya supporting lah. Di Surabaya nggak. Tugu Pahlawan itu bukan jadi titik tengah lagi sekarang gitu. Ada banyak tugu-tugu baru gitu. Dan misalnya kayak saya bilang baik tugu-tugu baru tuh gini, di Surabaya kita punya titik tugu Monas. Di Surabaya punya titik tugu Pahlawan, tapi at the same time kita juga punya tugu baru, yaitu Tunjungan Plaza gitu. Mereka nggak complementing, nggak kayak kita di Monas, sebelahnya ada HI, habis itu ada Grand Indonesia gitu. Jadi pusatnya tetap di Monas. Kalau di kita nggak kayak gitu sih. Itu yang saya pelajari dari pikir yang 25 tahun gitu. Dan buat saya sih akhirnya belajar arsitektur juga jadi bisa memahami soal satu, gara-gara dengan perkotaan saya jadi mengalami, bisa belajar soal manusia, habit segala macam, dan akhirnya mungkin sedikit banyak bisa menduga-duga ini sih, duga-duga orang. Habis itu saya bisa menjawab asumsi saya yang kemarin-kemarin sebenarnya, kenapa gue di sini bikin acara susah gitu, kenapa nggak seramai itu gitu, kayak gitu sih Pak sebenarnya kalau buat saya. Jadi next time datang ke sebuah kota, coba mulai amati apapun yang kita lihat. Kurang lebih sih kayaknya yang saya, ini mungkin ngalor ngidul banget ya, tapi kalau yang saya bayangkan soal perkotaan sih itu mungkin gitu. Bahwa ada satu diktum, saya lupa dari siapa, saya pakai di TA tuh padahal, tapi itu diktum yang saya suka banget. Jadi kalau versi translate-nya tuh gini, arsitektur itu dibentuk oleh manusia, setelah beberapa waktu manusia akan dibentuk oleh arsitektur. Jadi kita bisa belajar arsitektur itu dari bangunannya, dari tata kotanya, atau kita bisa mempelajari dari manusianya gitu. Kayak telur sama ayam, kita bebas memulai dari mana aja. Ujung-ujungnya karena kita akan harus dapat semua datanya yang komprehensif gitu. Buat saya gitu. Dan makanya saya bilang dari awal, saya nggak ngerasa ada turning point, karena dari awal saya memang masuk, saya mencari itu, saya mencari apa sih yang kejadian sebenarnya di sekitar saya, sesimpel itu aja sih gitu. Kebetulan jadi uang gitu, kebetulan akhirnya kan saya percaya mah itu kan sama kayak saya lakukan sekarang, mah tetap mengamati kota, tetap mengamati sekitar. Terus kebetulan aja ada yang kayak gitu, kayak Fik, kamu kan ini nih kayaknya lumayan paham nih gini-gini, mau bikinin saya commercial space gitu. Jadi boleh gitu, saya boleh gitu kalau saya sih. Jadi bukan arsitek ini buat saya lebih kayak jalan hidup kali, bukan jadi pekerjaan untuk cari uang aja gitu, lebih jalan hidup. Itu sampingan lah mulai cari uang gitu. Alhamdulillahnya bisa jadi main income tapi gitu. Itu sih Pak, saya nggak tahu nih kayak udah ngalor ngidul nih. Susah Pak, saya pusing juga. Itu sebuah insight ya, buat Pak, terutama bahwa ketika manusia akan arsitektur awalnya dibentuk oleh manusia dan kemudian manusia sendiri nanti akan dibentuk oleh arsitek. Benar. Apakah itu merupakan sebuah tanda titik setelah itu ataukah itu tanda koma? Mungkin jadi tanda koma ya, siklus akan kembali ke semula bisa jadi ya. Iya. Terus ini paling saya sekalian nambahin, itu dia kenapa saya kalau misalnya lagi ngerjain sama klien saya beneran, mungkin klien taunya kayak saya bikin yang cantik kayak gini dong, kayak gini.
saya biasanya mungkin saatnya handle klien agak sedikit intimidatif gitu. Dalam artian gini, kayak kamu harus sadar bahwa yang kamu buat sekarang, rumah ini tuh, misalnya rumah ya guys ya, rumah ini tuh kamu akan tinggali mungkin paling cepat renovasi 10 tahun lagi gitu. Tapi saya berdoa untuk nggak direnovasi gitu. Kenapa? Karena uang kamu berarti kebakar lagi, karya saya hilang, dan berarti saya gagal gitu, saya bilang. Saya membayangkan kamu sama sekali nggak ngerenovasi ini karena sustainability apa segala macam gitu. Yang perlu saya garis bawahi adalah kamu harus fokus di sini. Jangan ngelihat bangunan yang kamu temukan di Pinterest di segala macam. Make sure bahwa yang kamu ingin ceritakan ke saya itu apa yang kamu ingin rasakan dan kamu ingin ubah gitu di kehidupan berikutnya gitu. Bahwa bangunan ini nanti akan nge-shape kamu gitu. Saya punya klien yang kayak misalnya dia tuh lumayan jadi dia dari dulu pengen banget punya rumah yang bisa mewadahi teman-temannya yang lain. Maksudnya punya library untuk teman-teman segala macam. Terus dia bilang, tapi untuk sekarang belum bisa nih kayak gitu. Dia bilang, gue masih butuh hal yang lebih private. Terus aku bilang, oh ya udah kita bangunnya sebagian gitu. Lah kalau sebagian berarti lu ntar dibayarnya juga sebagian. Loh nggak masalah, kan ini kita ngomongin soal lu maunya ngapain gitu. Gue sih kalau mau materialistik gue sikat sama proyeknya. Cuma ini masalah, gue nggak kebayang, gue harus mengorbankan bayaran gue untuk visi lu yang suatu saat itu hilang gitu. Lu lupa sama energi lu sekarang itu sih. Jadi itu memang biasanya selalu aku tekankan di depan gitu sebelum akhir. Dan seringkali juga kadang malah kita rekomendasiin ke arsitek lain sebenarnya. Jadi kayak lo bisa cek sama dia deh kayak gitu. Jadi gitu sih, kita punya teman-teman yang sama-sama serunya suka lempar-lemparan proyek gitu. Bisa cek sama dia deh kayak gitu. Gitu sih Pak. Oke, mungkin kalau boleh tahu ini bicara corporate culture ya. Gimana seorang Kak Fikri mungkin Kak Fikri atau mungkin teman-teman Kak Fikri di SB 301 Office membangun sebuah budaya dalam arti value ya, bagaimana kita menjadi seorang arsitek yang tidak sekadar terampil tapi juga mungkin katakan tadi berbudaya, menghargai klien, menghargai lingkungan. Sebenarnya value apa yang selalu Kak Fikri bangun atau selalu jalankan bersama teman-teman? Nilai-nilai apa yang sangat dipegang teguh? Prinsip apa yang dipegang teguh sebagai seorang arsitek? Ya. Kalau aku sebenarnya kami pas awal buka tuh emang karena kita sekarang juga masih 25 tuh masih terlalu muda buat untuk memegang kantor ini gitu. Tapi dulu memang motivasinya kan kita takut benua secara pikiran gitu. Maksudnya takutnya kita keburu doyan duit lah kayak gitu bilangnya. Doyan duit itu adalah yang cepet-cepet aja deh gitu. Jadi kita nggak ada fondasi tertentu sebenarnya waktu itu saat menciptakan gitu, culture macam apa yang akan kita buat gitu. Culture yang terbuat akhirnya sangat organik antara aku sama partnerku gitu. Jadi kita udah overload, kita panggil orang lain buat masuk ke kantor kita gitu. Habis itu ada yang masuk terus sudah keluar, masuk lagi gitu. Kita akhirnya baru ngeliat pola yang sama bahwa mereka cara kerja mulai mirip sama kita gitu. Maksudnya mereka tetap di spare time mereka. Jadi kita punya banyak dulu staff-staff atau anak magang yang datang itu melihat arsitektur ya buat kerjaan magang aja gitu. Tiba-tiba pas keluar dia suka datang main ke kantor kayak Jal lu udah tahu belum kayak bangunannya Louis Baragan ya ada yang bawa kayak gitu. Jadi kita yang senang adalah bahwa yang keluar dari kita atau ada di dalam kita itu banyak membicarakan soal arsitektur secara apa ya, secara menyeluruh lah mungkin gitu. Saya nggak bilang expert gitu di sana, tapi kita membangun budaya itu gitu. Itu jalan terus dan lumayan yang buat saya menarik sebenarnya budaya apa ya? Saya bilangnya budaya ngulik sih mungkin ya. Budaya ngulik, budaya jadi culun gitu. Maksudnya suka ngulik buku kayak gitu-gitu. Dan itu nyebar ke klien. Yang kita kaget itu. Jadi kita pernah dapat klien dia datang ke kita itu mohon. Jadi bukan saya yang menyampaikan konsep saya untuk dia terus saya baru kalau kita bikin kontrak nggak gitu. Justru malah dia yang datang ngontak kami kayak kami boleh nggak presentasi ke kalian, kami punya calon project buat kalian gitu. Terus dia presentasiin dan itu risetnya tuh mirip sama yang biasa kita kerjakan, yang mana berarti dia udah biasa mantau kita ternyata dari jauh. Pas di endingnya ternyata dia bilang di slide terakhirnya kayak kira-kira dengan konsep seperti ini SB Terawan boleh nggak kalau kita hire gitu. Saya langsung bilang kayak lu nggak usah bayar gue juga mau. Cuman aku bilang gak deh, lu harus bayar gue sih, aku bilang gitu. Gue mau makan, aku bilang gitu. Cuman energi ngulik itu sebenarnya. Dan saat kita cari culture-nya, saat kita cari benang merahnya sebenarnya yang pengen kita cetak ya di studio tuh sebenarnya akhirnya orang yang sama kayak kita mindset pengen jadi free thinker aja gitu. Free thinker itu bukan berarti buat saya jadi orang yang
bebas, gak ada aturan gitu ya. At the same time juga bukan orang yang harus pinter gitu, enggak. Tapi kalau di kita mungkin patokan free thinker tuh bahwa kita punya kesadaran setiap kita mengambil sebuah pemikiran atau melakukan sebuah kegiatan gitu, atau manifestasikan dalam dunia nyata. Gitu. Minimal saya nggak autopilot gitu. Maksudnya bangun tidur langsung buka HP segala macam itu buat saya autopilot. Saya buka HP karena saya mau cari A, itu baru beda. Gitu. Itu sebenarnya yang budaya yang pengen coba kita bawa sih gitu. Nggak akhirnya 100% perfect sih. Cuman kalau ngelihat benang merahnya kayaknya ternyata ini yang kita cari. Kita senang sama orang yang free thinker gitu. Dan energi itu juga ngasih balik ke kita gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Cuma mungkin aku nggak tahu Pak Awo tuh sempat lihat, biasanya suka ngeliat saya di Instagram atau di kantor saya gitu ya. Pekerjaan ini sebagai disclaimer aja gitu, bahwa kalau sekarang yang lagi saya banyak hadapi tuh generasi saya soal budaya bekerja yang workaholic, maksudnya yang menggila gitu, yang apa sih 9 to 5 atau mungkin 9, kalau sekarang kan di China, di Indo kayak udah 9 to 6, jadi dari jam 9 sampai jam 9 selama 6 hari gitu, itu kan gila ya gitu. Kalau buat saya kemerdekaan itu saya berikan kepada semua yang ada di kantor, dalam artian gini, lu Mas, karena buat saya, kayak ini saya baru pulang hari Sabtu kan, saya sama partner saya emang segila itu kalau ada di studio gitu, karena kita beneran cinta sama apa yang kita kerjain gitu, dan saya tahu bahwa butuh waktu yang banyak untuk bisa membuka hal-hal baru yang bisa saya temukan di arsitektur gitu. Saya bisa sih copy paste dari karya-karya orang sebelumnya, cuma saya nggak mau kesana gitu, saya pengennya ya kasihan lah, orang udah bayar saya masa sama orang yang lain yang udah bayar saya juga gitu, masa saya bikin karya yang mirip gitu. Itu saya discover, dan dari awal semua orang yang masuk ke tempat saya pun selalu saya kasih layer banyak, jadi saya interview, udah pastilah interview, CV, portfolio, terakhir saya kasih kuesioner yang lumayan deep gitu, jadi kayak konsultasi psikologi gitu kali. Saya pengen make sure bahwa kamu masuk ke sini dengan kesadaran penuh, karena mungkin saat kamu di sini, kamu bakal ketularan jadi kayak kita gitu, pulang malam banget gitu, dan in fact iya gitu, in fact iya, ada juga yang enggak sih, yang lebih balance gitu hidupnya, itu saya respect sih yang bisa kayak gitu. Tapi saya bilang ke mereka bahwa setiap kali kalau kalian datang ke sini, saya selalu tanya gitu, apa yang mau kalian pelajari, karena saya masih umur 25 tahun, beda sama kalian cuma 4 tahun paling jauh, cuma 6 tahun gitu. Ada yang lebih tua dari saya juga ada, cuman kalau kamu ke sini yang bisa saya fasilitasi itu ya waktu saya, energi kita semua gitu. Saya jangan berharap bisa dapat ilmu dari saya gitu. Saya justru malah kalau masuk ke sini karena saya pengen ilmu kamu ada stay di sini gitu. Jadi itu sih energi ngulik kita yang dari awal udah kita bawa gitu, dan kesadaran bahwa kita di sini tidak bekerja, kita bikin karya gitu. Karena kalau kamu mau cari uang yang lumayan banyak dengan waktu yang cepat, kamu tahu bukan kantor ini pilihannya gitu. Aku biasanya ngomongnya gitu. Jadi punya kesadaran penuh lah pas masuk. Ya. Mungkin ini closing question ya, 2 sekaligus. Yang pertama mungkin kita ingin tahu nih sebenarnya adakah mungkin semacam kebiasaan ya atau habit atau mungkin khas, barangkali berbeda nih cara seorang katakanlah awam berinteraksi dengan lingkungan budaya dan cara seorang arsitek. Mungkin kalau awam ketika berkunjung ke sebuah tempat mungkin ya sebatas melihat keindahannya kemudian mengabadikan, tapi mungkin bagi seorang arsitek mungkin barangkali ada hal lain yang mungkin sering dilakukan begitu. Tadi kalau meminjam bahasa Kak Fikri, curiosity tadi, mungkin tidak hanya sebenarnya tapi berusaha untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang objek tersebut. Itu pertanyaan pertama. Jadi apakah ada semacam kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sering dilakukan oleh Kak Fikri dalam ini sebagai seorang arsitek ketika sedang berkunjung ke sebuah tempat, kemudian sedang mengamati sebuah peristiwa. Dan yang kedua, mungkin pesan untuk teman-teman ini yang ingin atau tertarik untuk menekuni disiplin ilmu arsitektur, mungkin pesan-pesan untuk mereka seperti apa? Itu saja. Ya, yang pertama mungkin soal habit ya, ada habit khusus ya kurang lebih yang mungkin saya nggak bilang arsitek, tapi yang saya lakukan aja kali ya, yang saya pahami. Saya mungkin nggak bilang ini habit yang biasa dilakukan oleh arsitek, tapi mungkin secara menyeluruh habit yang seharusnya dilakukan oleh orang yang melakukan praktek penciptaan sesuatu gitu. Maksudnya bisa musik, dia penciptaan lah gitu, membuat karya gitu. Mungkin habit yang ini juga saya nggak sadar, jadi sadarnya belakangan bahwa saya punya kecenderungan untuk selalu mengamati gitu.
hampir di banyak hal gitu. Even saya lagi kayak gini, saya dari tadi juga ngamatin nih Pak Awo lagi di ruangan mana, saya lihat kayaknya jendela ada di kanan kayak gitu. Itu hal-hal sederhana yang saya amati gitu. Dan nanti aku sekalian cerita apa habit yang akhirnya berubah setelah saya jadi anak arsitek gitu ya. Ini saya in general saya selalu berusaha untuk mengamati gitu dari segala kota, dari segala virtual di HP gitu, dari segala mau berbicara dengan orang lain gitu. Itu saya selalu ngamatin sih. Itu habit yang mungkin secara nggak langsung saya selalu coba bukan bawa sih, ternyata nyangkut di saya gitu. Mungkin keturunan dari orang tua atau dari siapa teman gitu. Itu yang selalu saya bawa sih sebenarnya untuk terus mengamati, observasi, dan mungkin belajar untuk bisa tahu bahwa di semua hal itu ada hal yang bisa diambil gitu. Gini, saya punya teman yang misalnya sama-sama anak arsitek, maunya cuman pergi ke bangunan yang arsitektural gitu, atau bangunan yang didesain sama siapa gitu, untuk bisa mendapatkan sense yang sense yang dia mau gitu. Yang kedua, saya juga punya teman yang misalnya pengennya untuk merasakan kebudayaan gitu, dia harus pergi ke kafe yang dia yang lagi topnya nih di kota ini, topnya di mana gitu. Sampai yang ketiga adalah sebenarnya hal yang kebetulan saya punya keterbatasan finansial dulu, jadinya nggak bisa yang hedon gitu. Yang ketiga adalah budaya yang biasa saya kembangkan gitu, dan saya kebetulan di kantor saya juga punya teman-teman yang serupa gitu untungnya, bahwa kita bisa melihat keindahan di mana saja gitu. Maksudnya misalnya kalau ke kota tuh datang jangan ke mall gitu, lu datang ke pasar ya gitu. Pasar itu titik pertama semua orang berinteraksi gitu. Lu mau melihat karakter yang berbeda, melihat budaya yang nyata keluar, lu datang ke pasar gitu. Di Surabaya lu datang ke pasar A, B, C, itu beda tuh. Datang ke Jakarta cari pasar beda lagi, beda semua gitu. Saya datang ke Banda, pasarnya ternyata saya sempat ke Banda awal tahun ini, pasarnya itu ya cuman kayak pasar saya di Anissa gitu, maksudnya kita lagi jualan gitu, buka table kelas dibuka, ya udah kayak gitu. Itu budayanya di sana gitu. Bukan lu pergi ke kafe. Kalau buatku kayak gitu. Walaupun bukan berarti pergi ke kafe itu nggak oke gitu ya. Itu tetap kalau buat saya sih tetap penting sih, tetap penting. Tapi bahwa kesadaran untuk bisa mengamati ke hal apapun gitu. Karena percaya atau enggak, sebagai seorang yang mencipta gitu, semua hal-hal itu nantinya akan jadi digabung sendiri nih di kepala gitu. Ntar secara nggak sadar akan keluar gitu. Secara nggak sadar musik, film, semua itu pasti akan keluar gitu. Karena di praktek saya itu keluar semua. Kalau saya ya, gitu. Makin banyak referensi, makin sadar pokoknya, makin sadar bahwa melihat sesuatu sadar itu nanti nge-recall-nya enak gitu. Nge-recall-nya untuk ngobrol sama orang. Itu satu. Yang kedua, habit yang terjadi saat jadi arsitek sebenarnya mirip sama yang tadi sih. Saya sekarang jadi punya kecenderungan untuk relatif nggak bisa beristirahat, dalam artian gini. Saya punya teman yang sekarang sound designer, sound engineer, sama sound designer. Dia selalu bete kalau lagi dengerin radio. Soalnya dia jadi mikir. Setiap dengerin radio langsung, ini gimana cara bikin sound ini ya? Oh, ini salah nih soundnya nih, harusnya ini. Gitu. Bayangin saya tinggalnya di dunia gitu. Semuanya ini kan bangunan, semuanya ruangan gitu. Mau pohon, mau taman, mau laut mungkin titik paling tenang yang saya paling suka gitu. Karena laut paling saya nggak mikir. Tapi yang lainnya, saya selalu mikir. Itu yang akhirnya budaya yang saya nggak tahu itu kutukan atau berkah ya. Tapi kalau harus ada yang berbeda sama saya sekarang sama sebelum dulu, itu kepekaan saya untuk bisa ngelihat ruang sih sekarang jadinya. Gitu. Jadi kalau saya ke Jakarta itu udah paling bahaya kalau saya biasanya. Jadi kalau saya lagi sama pacar saya gitu, sekarang calon istri sih, atau enggak sama teman atau sama orang keluarga saya nggak pernah tuh minta saya nyetir gitu. Saya bilang kalau saya nyetir saya meleng pasti. Saya pasti lihat perempatan, saya pasti lihat gedung gitu. Apalagi di sana gedungnya lebih banyak ya gitu. Jadi saya selalu nggak mau gitu untuk nyetir. Itu sih kepekaan itu. Jadi kalau yang kedua apa ya? Yang kedua. Tadi pesan untuk teman-teman yang mau belajar arsitektur. Saya mau bilang mungkin saya nggak tahu apakah pekerjaan ini masih relevan nanti ya 10-20 tahun lagi, karena kita kayak tahu Facebook juga udah mulai buka metaverse. Jadi mungkin nanti apa ilmu yang saya pelajari hari ini, jadi yang saya pelajari hari ini sama yang 30 tahun lalu udah beda jauh gitu arsitekturnya. Apalagi yang kayaknya 15 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Jadi saya mungkin akan bilang pesan untuk orang yang ingin mencipta gitu ya. Mencipta, atau mungkin kalau spesifik bukan jadi arsitek tapi menciptakan ruang aja gitu, entah itu virtual atau spasial atau in general apapun lah, bikin media gitu. Yang saya mau bilang mungkin dari awal,
zaman sekarang tuh kita bikin apa aja gampang, serius gampang banget. Saya aja bikin kantor usia segini gitu, itu gampang banget gitu. Hal yang ditakutkan sama orang-orang yang tua, saya sih sekarang juga masih takut sih, cuman ternyata somehow masih works gitu 2,5 tahun. Cuman yang sulit zaman sekarang adalah menemukan orang yang punya value atau prinsip hidup yang kuat gitu. Itu yang lebih sulit menurutku gitu. Karena untuk jadi apapun mudah sekarang gitu. Jauh lebih mudah harusnya gitu. Mendapatkan exposure, mendapatkan relasi baru, teman, segala macam itu gampang. Tapi untuk punya prinsip dan dikenal itu yang sulit gitu. Jadi kalau buatku, mumpung masih muda, cari informasi sebanyak mungkin. Mulai mungkin nggak harus sesakok gitu ya, tapi mulai tahu kayak kenali dirimu sendiri gitu. Karena once kamu udah tahu kamu siapa dan kamu mau kemana, mau jadi apa aja gampang gitu. Dan buatku itu juga kenapa aku kasih tahu itu, karena saat kamu udah menemukan itu untuk jadi arsitek jauh lebih mudah gitu. Di dunia ini baik banget arsitek jago menurutku ya, di antara circle baik banget arsitek jago, tapi nggak banyak yang berani untuk mengeluarkan manifestasinya gitu. Yang saya temukan teman-teman arsitek yang melayani klien, yang bahkan dia mungkin baru into sama arsitektur 3 bulan terakhir karena mau bikin rumah. Kan nggak fair dong, maksudnya kan nggak. Maksud saya belajar 8 tahun misalnya, atau 10 tahun, 15 tahun, saya ngeladenin, nurutin persis sama orang yang baru ngulik dari Instagram 3 bulan gitu. Gak jelas kan kayak gitu. Karakter itu yang harus dibuat gitu. Kalau mau jadi arsitek sih menurutku. Punya prinsip, punya pegangan, dan paling 3 hal ya kayaknya, jangan stop belajar gitu, jangan stop berbagi, sama satu lagi, jangan stop kerja kali ya kalau aku ya. Maksudnya berkarya. Jadi selalu dipasang terus ya telinga, dengar terus, ngeliat tuh sebanyak-banyak mungkin. Habis itu kalau udah dianalisa, dibuat karyanya, manifestonya dibuatin, dikeluarin semuanya. Terakhir kalau udah ada di posisi yang jauh lebih nikmat, jangan lupa dibagi. Udah itu doang kayaknya. 3 hal itu. Itu yang saya coba secara nggak langsung saya coba lakukan dari SMA dulu sih. Ternyata menyelamatkan saya. Saya nggak bilang saya lebih kaya dari teman-teman saya, nggak lebih pintar juga. Cuman setidaknya saya bisa bilang saya bahagia sih gitu sama hidup saya sekarang. Gitu sih Pak. Kurang lebih gitulah, pokoknya Sinem the best lah pokoknya. Tetap Sinem yang paling the best lah. Ya, oke. Cukup ya obrolan kita sore ini. Terima kasih banyak teman-teman, Pak. Kita sudah selesai ngobrol sama Kak Fikri. Insya Allah kita akan ketemu lagi 10 tahun dari sekarang untuk mengklarifikasi disclaimer tadi. Ya benar, disclaimer ya. 30 untuk usia 35 kan berbeda lagi prinsip atau. Amin. Terima kasih, semoga selalu sehat. Ditunggu kepulangannya ke Jakarta ya. Yap, sampai bertemu. Semoga pandemi lekas berakhir. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus izin live ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum, salam sehat. Sama-sama.